Banyak nggak yang kemudian beralih lagi? Dibina, tetap dibina, dan memang karakter itu bukan hanya dia seorang mualaf lah gitu Ya, istilah. betul, betul. Jangankan itu ya, Mm-mm. yang muslim saja gitu. Ya, Ketika pengajian itu mungkin karakter bangsa kita, Pak. ah, Bangsa kita sebagai bangsa yang belum maju, sehingga ya spirit untuk menerima itu lebih besar daripada untuk memberi. memberi dominan itu nikah. Karena nikah. Dominan. Kenapa sedikit lebih banyak ke mereka? Konon ceritanya karena di kita itu harus disunat dulu kan gitu. Sementara yang masuk tuh udah usia dewasa, dewasa ya? udah lanjut, dan kita juga banyak yang di usia sepuh, usia 25 tahun disunat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kuningan Mas. Kita berjumpa dalam rangka acara khusus Ramadan yang diselenggarakan oleh Kuningan Mas. Sore hari ini kita akan berdiskusi tentang mualaf di Kabupaten Kuningan. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ceng Pandi akan memandu diskusi pada sore hari ini. Berbicara tentang mualaf ini memang banyak asumsi atau banyak penafsiran. Salah satunya yang lebih terdengar itu biasanya dinamika internal antara para mualaf dengan keluarga atau mualaf dengan agama sebelumnya, kan gitu. Nanti akan kita bahas, akan kita diskusikan, dan yang lebih penting lagi tentang ketika kita ngomongin mualaf itu adalah peran di mana ada satu organisasi yang itu menjadi rumah para mualaf. Di Kuningan salah satunya ada MCI. MCI ini Mualaf Center Indonesia. Di Kabupaten Kuningan ada dan berdiri sebagai rumah para mualaf yang di sana saudara-saudara kita itu belajar agama, dibimbing dan diarahkan bagaimana menjalani kehidupan dalam pola keagamaan yang bagi mereka baru. Sudah hadir di tengah-tengah kita atau di sebelah kanan saya Ketua MCI Kabupaten Kuningan, Pak Dr. Insan Nuryaman, SPDI MPD. Mohon izin Pak Dokter, nanti kita akan berdiskusi seputar MCI dan mualaf di Kabupaten Kuningan. Nanti ada informasi yang mungkin masyarakat banyak versi lah, bagaimana mualaf. Bahkan mungkin ada di antara pemirsa atau para dermawan di Kabupaten Kuningan yang memang ingin membantu turut serta perkembangan mualaf di Kuningan, tetapi masih kebingungan kemana arah ataupun informasi yang harus disampaikan. Nah, karena itu pada sore hari ini kita bertemu dengan Pak Ketua MCI Kabupaten Kuningan, Pak Dr. Insan, dan mari kita simak apa informasi yang kita bisa terima dari MCI Kabupaten Kuningan. Insyaallah. Yang pertama, Pak Dokter, kita sebelum ngomongin tentang para mualaf saudara-saudara kita, pemirsa juga ingin tahu lebih dalam gitu. MCI itu bagaimana awal mulanya ada di Kuningan gitu. Gimana, Pak Dokter? Sejarah mungkin ya. Yang saya terima informasi dari pembina yayasan ya, kita itu yayasan. Yang pertama itu koordinator mualaf. Dulu memang masih di bawah koordinasi dengan Bimas, Kementerian Agama. Nah, yaitu kalau Cibogor oleh Bapak.
Pak Ajis, Pak Abdul Ajis tahun 97. Nah, masuk, kemudian alhamdulillah ada yang masuk Islam dan sebagainya gitu ya, curhat dan dinamikanya luar biasa lah ketika mendengarkan sejarah. Tahun 2014 baru di situ kita ingin bergabung dengan Mualaf Center Indonesia. Nah, Mualaf Indonesia itu langsung dari pusat. Pimpinannya almarhum Ko Stepen. Nah, ya karena beliau datang ke Kuningan langsung memperhatikan proses pembinaan kita di Cibubur khususnya. Nah, alhamdulillah tuh 2014 turun SK. Ketuanya Bapak Ajis, kemudian saya sekretaris, ketua pembinanya almarhum juga Pak Acep, Bupati Purnama. Pak Acep Purnama. Itu sebagai pembina kami. 2014 terakhir 2023 itu ada pergantian penambahan nama dan pergantian pengurus. Nah, sekarang namanya Mualaf Center Indonesia Peduli Indonesia. Oh, sekarang tuh. Oh, bukan berarti MCI PI gitu ya. MCIP. Nah, Mualaf Center Indonesia Peduli. Nah, Kabupaten Kuningan atau Regional Kuningan. Ketuanya Ko Wendy. Di Jakarta langsung. Jadi kalau di provinsi karena sifatnya yayasan ya, kayaknya bukan seperti organisasi. Ada di kabupaten, kelurahan, desa, kayak parpol lah gitu ya. Jadi ini langsung dari pusat, ini berupa yayasan. Nah, mohon maaf dipotong Pak Dokter. Ya. Berarti kalau gitu proses MCI itu lahir karena ada para mualaf di Kuningan dulu sebagai bentuk kepedulian mereka yang tidak terakomodir lah gitu, tidak ada wadah untuk pembinaan dan lain-lain. Atau memang MCI dulu baru ada dakwah untuk sebelumnya ada dakwah gitu, ada dakwah. Kan awalnya itu Bapak komunikasi dengan Kementerian Agama, itu ada tetangga masuk Islam. Nah, masuk Islam di sini, kemudian keluarganya itu tidak setuju. Nah, dimarahin. Bahkan sampai sekarang beliau itu termasuk keluarga yang tidak mendapatkan harta warisan. Ya oleh kita dibina gitu oleh Bapak tuh dibina. Nah, ternyata terdengarlah oleh warga gitu. Kalau mau masuk Islam ke sini aja, ke sini aja kan gitu. Ya, akhirnya kita komunikasi tuh dengan Kementerian Agama melalui KUA kan gitu ya. Ya alhamdulillah ditunjuklah Bapak sebagai bina mualaf apa tuh ya. Ya melalui BIMA. Melalui BIMAS. Oh, BIMAS Islam ya, Kementerian Agama. Betul. Gitu. Oke. Nah, setelah itu kita ingin ada legalitas gitu ya, bukan hanya sebatas tunjuk-tunjuk tapi nggak ada legalitas kan nggak boleh kan gitu ya. Organisasi harus ada legalitas. Alhamdulillah tuh kita gabung dengan Mualaf Center Indonesia karena dulu pernah ke sini gitu almarhum. Ya alhamdulillah ya dari pusat ngebantu tuh, terutama pada saat COVID. Kemudian pernah satu kali itu ngasih 20 ekor kambing. Alhamdulillah dari pusat. Pusat juga kan dari Surabaya kan gitu ya. Alhamdulillah itu tahun berapa ya? Masih almarhum. Itu dibagikan ke Talahap, Cigugur, Cipari, Sukamulya. Kalau Citantu agak jauh gitu ya. Harus banyak. Citan apa itu yang di Garawangi itu? Oh, Cijemit. Bukan Cijemit ya? Bukan. Ya sebelum Ciniru ya. Sebelum Ciniru ada. Karena jauh jadi kita bagikannya yang dekat. Begitu. Oke, siap. Berarti secara organisasi vertikal langsung ke pusat ada dan Kuningan sebagai koordinator daerah. Daerah.
Terus hubungan dengan organisasi, kalau tadi kan awalnya dengan Kemenag ya, yang membidani lahirnya MCI ini kan awalnya Bimas. Kalau sampai hari ini berarti koordinasi ke mana aja? Tetap alhamdulillah ke Kementerian Agama. Nanti tuh ada kan kalau yang Ikrar tuh ya. Ikrar kan dia punya sertifikat. Nah, sebelum punya sertifikat, sebelum ikrar dia mengajukan dulu. Itu ke Kementerian Agama. Nah, ada yang format ke Kementerian Agama, kita juga punya format tersendiri. Gitu. Jadi ya Kementerian Agama punya format gitu, kita terima kan gitu. Kita juga ada. Oh, itu untuk administrasi peralihan agama ya. Kalau misalkan dengan organ lain, misalkan dengan apa Bajnas atau dengan MUI itu seperti apa hubungannya? Ya mitra sih ya, mitra. Ya kita juga ketika Bajnas minta data kan gitu ya, ya kita kasih kan gitu. Ya alhamdulillah komunikasi ada. Bahkan pada saat pembinaan pun kita meminta dari Bajnas untuk ikut membina. Yang pernah itu udah beberapa kali tuh Pak Yusron, Pak Haji Yusron itu alhamdulillah. Kalau jam Pak Haji Uci karena dekat kan gitu ya, itu suka ikut ngontrol kan gitu, alhamdulillah. Berarti kalau alamatnya selama ini di mana MCI itu, Pak? Alamatnya di ini di bukan Bekas, depan SD Cigugur. Oh, yang belokan itu ya? Pas turun tuh kalau dari sini, itu. Oh. Itu ada rumah di situ tempat sunatan massal kemarin. Oh iya. Kopi apa tuh sampingnya tuh? Dulu mah itu tuh Bank BRI ya? Bank BRI, nah itu rumah. Iya. Sampingnya. Oh, berarti itu sekretariatnya. Sekretariat di situ. Berarti selama ini di sana diisi oleh para mualaf enggak? Itu untuk kegiatan kajian. Kegiatan aja. Titik kumpul lah barangkali titik kumpul. Tapi ada yang tidur. Ada. Itu mualaf. Ahmad Muhajir. Pak Ahmad Muhajir. Tapi ya betul tadi mualaf ini ini udah tua masih mualaf kan ini. Iya. Betul. Karena kan masih butuh bimbingan mungkin, Pak. Iya. Oke. Berarti kurang lebih 11 tahun ya di Kuningan MCI itu, Pak. Tadi 2014. 2025. Ya, 11 tahun ya. 11 tahun ya. Programnya apa aja berarti yang sudah berjalan? Ya, alhamdulillah pembinaan ya. Pembinaan tiap pekan. Kemudian kita juga santunan kan gitu ya. Nah, di 2020 karena melihat pengajian ibu-ibu kan suka bawa anak-anak itu ya. Nah, alhamdulillah salah satu mualaf beliau adalah guru juga sih ya, guru TK dan bendahara kami juga di yayasan. Dia berinisiasi untuk membentuk TK. Nah, alhamdulillah mulai 2020 kita berdiri itu TK MCI namanya. TK MCI Gema Insani. Jadi TK Gema Insani MCI, maaf. Ya. Nah, jadi berdirilah TK gitu. Di sekretariat berarti ya. Nah, awalnya di sekretariat kan udah 2 kali pindah. Yang pertama di belakang Paseban. Kan ada musola tuh. Nah, di belakang banget di situ. Kita di situ karena fasilitas yang kurang baik. Setahun lah kurang lebih. Alhamdulillah pindah. Di mana? Di Pasir, Blok Pasir. Perbatasan dengan Cisantana. Nah, udah hampir 3 tahun lebih di situ. Nah, rencana itu tahun kemarin tuh ajaran baru ingin pindah ke sekretariat. Tapi karena lembaga dinamikanya luar biasa ya. Dengan TK lagi gitu, dengan TK yang lain gitu persaingan. Karena kan membuka tidak hanya untuk mualaf berarti ya, tidak untuk keluarga mualaf tapi untuk warga sekitar. Ya, warga sekitar. Tapi alhamdulillah karena pola pembinaan pendidikannya lumayan bagus. Yang di TK itu bukan hanya muslim saja. Yang gitu. Ada alhamdulillah. Ya. Dari Paseban ada. Dari non muslim ada. Tapi nggak banyak sih, cuma 1, 2, 3 lah. Oh, karena istilahnya TK ya Pak ya? TK. Bukan RA, bukan? Bukan. Sehingga persepsi di masyarakat kan lembaga umum ya, lembaga pendidikan anak-anak kan gitu. Tahun 2023
kita bikin ini kober, Mm-mm. kelompok bermain. Mm-mm. Alhamdulillah udah 2 lembaga. Tempatnya masih di situ. Masih. Oke. Berarti ada TK, ada kober ya. Terus ada majelis taklim. Majelis taklim. Awalnya kan berupa majelis taklim karena bawa anak-anak kan gitu ya. Akhirnya ya orang tua mungkin gimana nih kalau seandainya anak-anak dibimbing ngajinya dan sebagainya. Ya udah. Karena usianya belum TPA gitu ya, Taman Pendidikan Al-Quran, masih kecil-kecil, masuknya kategori TK. Nah, alhamdulillah. Berarti siswanya semuanya berapa itu Pak? Yang sekarang itu 25. Kober sama TK tuh? Kober ada 15. 25 TK. Berarti 30-an lah ya? 30. Gurunya berapa Pak? Gurunya 4 TK, yang satu kober. Ya. Ada yang merangkap. Ya. Dan sudah terdaftar sebagai guru kan gitu ya? Alhamdulillah. Dapodik udah masuk Dapodik TK. Untuk operasional gitu berarti gimana? Ya operasional kalau ngandelin BOP sih kan jauh ya. Ya alhamdulillah. Kita nyari donasi. Donatur. Ya. Karena untuk pengajar kan nggak cukup 150.000 ya. Iya, betul. Honornya lah gitu istilahnya. Harusnya sudah UMR Pak. Ya, karena kan ini kan membangun generasi bangsa, membangun mendidik lah gitu, bagaimana generasi bangsa ini siap memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap yang baik kan gitu. Ini kalau honornya 150 ya repot lah Pak. Ya alhamdulillah tahun ajaran ini ya sekarang ya ya lumayan lah 250. Ya kita Yayasan Mualaf Center nggak punya nggak punya anggaran kan gitu. Betul. Akhirnya ya kita cari kan gitu. Oke, berarti cukup banyak juga ya Pak Dokter ya. Selain itu mungkin ada program rutin ya PHBI ke PHBI kemarin sunatan massal. Nah, targetnya 20, ternyata cuma 5. Nah, ada sisa tuh 15. Nah, 15 ini kita akan buka April. April nanti dibuka sunatan massal. Nah, itu uangnya bukan dari kami. Ada donatur. Uang udah disimpan gitu. Ada nih sok sekian gitu. Ya alhamdulillah kepercayaan kan gitu. Donatur tetap berarti atau memang situasional gitu sesuai program? Ya seperti itu. Program betul ya. Oke. Kalau program yang sifatnya pemberdayaan gitu, bisa diarahkan untuk seperti menjadi apa gitu atau punya kreativitas apa gitu? Cuma ini ya jualan sih ya. Berwirausaha. Cuma bantu motivasi sih ya, belum bantu modal. Gitu. Jadi ada itu program itu. Betul. Yang udah jalan berapa orang? Ada? Nah, 1 yang di Sukamulya ya, dan itu juga kerjasama. Oh, kerjasama. Berjalannya itu karena ada kerjasama dengan Rumah Zakat. MCI dengan Rumah Zakat. Rumah Zakat. Itu kalau nggak kerjasama ya udah putus. Berarti cukup banyak juga Pak ya mitra yang sudah berkontribusi untuk MCI dan alhamdulillah. Yang paling besar itu nih, alhamdulillah ya kita doakan panjang umur, sehat. Amin. Itu Bu Hajah Rini. Masya Allah Bu Hajah Rini ya Bu Hajah Rini luar biasa lah. Pak Dr. Sarjono ya. Semoga almarhum diterima iman Islamnya. Beliau alhamdulillah menyupport Rumah Sakit Juanda. Beliau luar biasa mensupport membangun ruangan kelas dan masjid. Jadi Masjid Al-Abror yang di Pasir itu dibongkar, dibuat 2 lantai. Lantai pertama untuk TK,
TK, Kober dan TPA. Permanen berarti sekarang Permanen. ya. TPA Mualaf Center di situ di Pasir. Karena saat ini masih nebeng kan itu di rumah. Berarti Pasir itu masuknya ke masih Cigugur. masih Cigugur. Cigugur. Ya. Belum ke Santana ya? Belum. Perbatasan berarti. Itu beliau ngebangun masjid. Sekarang masjid lagi dalam proses belum selesai. Selain itu berarti apalagi yang tadi kan berarti Bu Haji hari ini secara individu ya. Ada rumah zakat, kemudian Bajnas, insidental lah gitu ya. Terus Bajis BTN DKI Jakarta. Nah itu Jakarta Pusat, alhamdulillah suka komunikasi ke sini. Kemudian MUI Pak Kiai Dodo, alhamdulillah ketika ada yang ikrar tuh beliau ikut support hadir gitu. MUI gitu. Ya ikut mendampingi lah untuk. Ya. 14 tahun kan 11 tahun itu kan perjalanan yang ya lumayan berat lah mungkin ya Pak Dokter ya. Kendala yang selama ini dirasakan kira-kira apa Pak? Kendalanya itu kalau ada mualaf yang butuh uang itu kemarin juga kita sebenarnya sih udah melarang ya untuk minta-minta tuh. Ya minta ke bawa sertifikat mualaf kan gitu. Memang sih kondisinya memang kurang gitu. Tapi kita berharap jangan gitulah gitu. Tapi mau dilarang secara mutlak, kami juga belum bisa membantu maksimal kan gitu. Insidental kan gitu. Ya seperti itu, tantangan luar biasa. Nah yang pernah ya dulu ya terjadi ada yang masuk Islam, hilang dicari kan gitu. Ya kalau dimarahin kan gitu ya, dipukul. Alhamdulillah disumputin di Wisnu Haji. Ya sekarang alhamdulillah udah beres kan gitu ya. Itu 7 tahun yang lalu. Berarti terancam juga ya MCI ya. Ya alhamdulillah ya gitu. Ya. Apalagi kalau di media sosial ya di Facebook itu ada yang ngejepri itu ya. Wah, debat masalah macam-macam lah. Gitu. Itu tantangan lah ya. Bagaimana kita pahami lah mungkin karena mereka juga kan punya punya komitmen tersendiri dengan agamanya masing-masing, sehingga ketika ada keluarga atau bagian dari mereka yang nyebrang lah gitu ya dengan agama yang lain kan pasti diperjuangkan lah. Ya sama dengan kita lah gitu ya. Betul. Gitu. Ya kita juga saling memahami kan gitu ya. Akhirnya ya makanya ketika masuk Islam itu kita minta surat permohonan yang bersangkutan. Meskipun dia memang niatnya karena ideologi gitu ya. Dia masuk Islam itu karena ideologinya paham. Ada juga dia masuk Islam itu karena mau menikah kan gitu. Ya tetap mereka dalam pantauan kami kan gitu. Karena udah ada grup WA kan gitu ya. Kita saling mengingatkan untuk terutama masalah sholat kan gitu ya. Masalah ibadah, puasa gitu. Oke. Mungkin cukup Pak Dokter ya tentang program yang ada di MCI. Nanti berikutnya kita ngalir saja. Nah terakhir ini masalah program juga Ramadan. Biasanya ya mualaf ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak tuh. Ini nanti Idul Fitri tuh mereka tuh pasti nunggu santunan dari kita, Pak. Ya. Makanya kita suka aduh gimana harus gitu. Menyiapkan diri ya. Menyiapkan diri, Pak. Menghadapi ya hari raya lah. Karena dari 11 tahun itu ya seperti itu, Pak. Idul Fitri ya, nanti Idul Adha. Ya kalau Idul Adha kurban alhamdulillah dari Husnul. Suka ngasih itu sapi dari Al Multajam, dari BU ya. Bu Haji hari ini juga alhamdulillah melalui lembaganya.
Oke, makanya nanti ini ke pertanyaan berikutnya. MCI ini menilai mualaf ini seperti apa? Apakah memang dalam pengawasan MCI selamanya gitu ya, ketika udah gabung misalkan sejak 2014 sampai hari ini masih terikat sebagai Komunikasi lah. anggota di MCI, atau memang ada space khusus gitu, ada pembagian waktu kapan dibina dan kapan di apa namanya istilahnya mandiri lah gitu. Kalau pembinaan mah kita terus ya, Mm-mm. mengingatkan mah terus kan gitu. Kalau pengikat sih tidak ada pengikatan gitu ya, nggak ada. Jadi kalau mau ikut pengajian ya alhamdulillah kan gitu ya. Kalau enggak ya kenapa kan gitu ya. Dan ini tersebar juga sih mualaf tuh, tersebar. Oh, nggak hanya di Cigugur berarti ya? Ya tadi yang Berarti disebutkan itu. kalau secara jumlah berapa kira-kira mualaf di Kuningan? Itu yang dari Bapak gitu ya, itu 610. Sejak 2014 gitu. Itu yang masuk di data gitu. Masuk data itu yang dia ikrar ke Bapak kan gitu ya. Ikrar ke awak tapi menghadirkan kami gitu. Kita data kan gitu. Terakhir tuh kemarin perempuan ya, masuk Islam itu langsung di KUA itu. Kalau 2024 kemarin berarti secara ini setahun udah berapa orang? Baru 10 tahun tuh. Itu yang dipegang oleh kami pas MCIP. Pas mualaf 10 orang. 10 orang. 11. Sebelumnya berarti banyak. Banyak. Enggak tahun 2023 misal. 2023 variatif ya. Tahun ini baru 10. Tahun kemarin tuh berapa ya? Enggak. Tapi secara jumlah berarti naik per tahun tuh kan. Per tahun. Cuma ditinggal wafat itu ya almarhum Pak Cep. Kemudian itu mah dari Citalahap. Dia masuk Islam malam ke sini. Besoknya ikrar. Dan di hari itu juga pas ikrar beda 3 menit lah. Meninggal. Gitu. Berarti kemungkinan dari yang 600 sekian tuh ada ya yang nggak terdaftar di sini gitu? Ada yang tidak terdaftar di kita. Itu biasanya gimana prosesnya kalau gitu? Langsung ke MUI atau ulamanya di tempatnya masing-masing gitu? Nah ini juga mualaf itu kan tidak seperti orang yang masuk Islam duluan gitu ya. Dia ingin mencari kebenaran, ingin mencari ilmu gitu ya. Setelah ikrar itu udah tidak terkontrol. Apalagi kalau udah tidak ada nomor kontak gitu. Repotnya itu. Iya. Di luar itu. Sehingga karena memang motif tadi ya, motif beralih itu kan banyak macam ya. Banyak ada macam. alasan ekonomi atau alasan pernikahan. Alasan pencarian ideologis kan gitu. Kalau di Kuningan yang dominan itu alasannya apa, Pak? Dominan itu nikah. Karena nikah. Dominan ya. Tapi sebelum itu yang kedata oleh kami gitu ya. Tapi kan sebelumnya itu masuk Islam itu karena ada tidak bolehnya dari Madrais. Kan gitu. Jadi kan nggak boleh di Sunda Wiwitan. Nah, umat ini kan terbagi nih, ada yang ke Muslim, ada yang ke Katolik. Betul. Kristen dan Katolik ya. Nah, ke Islam. Itu masuk kategori mualaf berarti ya awal. Iya. Jadi masuk ke. Nah, kalau ke Muslim kenapa sedikit lebih banyak ke mereka? Konon ceritanya karena di kita itu harus disunat dulu kan gitu. Sementara yang masuk tuh udah usia dewasa udah lanjut. Dan kita juga banyak yang di usia sepuh, usia 25 tahun disunat. Baru disunat. Nah, alhamdulillah
untuk persunatan, nah ini alhamdulillah Dokter Asep Klinik Metro. Klinik Metro itu khusus sunatan untuk orang dewasa. Oh iya. Kalau anak numu alap atau incu anak alap lah gitu ya, itu antara Rumah Sakit Wijaya dan Rumah Sakit Juanda. Gratis itu mah. Dulu dengan El Arbah juga. Gitu. Oke. Alhamdulillah. Kalau secara ini jenis kelamin perempuan atau laki-laki yang lebih dominan? Ini ya cewek ya, perempuan. Gitu ya. Ya. Kalau lihat di data mah terakhir juga cewek tuh. Yang terakhir. Ya. Yang dominan berarti pernikahan ya, bukan karena ekonomi atau pernikahan. Ya kita juga bersyukur ya, karena hidayah Allah itu berbagai macam jalan ya, berbagai macam jalan. Tapi ada juga ya yang saya ketemui itu mualaf, dia curhat kan gitu ya. Dia masuk Islam itu karena pernikahan paksa. Dan saya ikut persyaratan udah bikin aja. Tapi setelah itu saya nggak ibadah. Gitu. Terus kata saya itu, sekarang gimana? Ya saya meyakini Islam benar gitu. Ternyata dalam proses pernikahan kemudian ada walaupun awalnya administratif lah ya. Itu mahasiswa kita, mahasiswa Unisa ada yang cowok. Itu mahasiswa baru. Jadi dia terus terang kan gitu. Ya kita bina. Perlu dibina. Biasanya kan ini juga Pak Dokter, peralihan agama itu kan menyisakan, tadi di awal singgung konflik ya, baik secara pribadi dengan dinamika keyakinannya, sehingga nggak jarang yang masuk Islam misalkan keluar lagi atau cari agama yang lain, atau juga konflik dengan keluarga, atau konflik dengan lingkungan sosial keagamaan yang sebelumnya, dengan pekerjaan, ya. Itu banyak berarti yang itu Pak? Ada. Kalau banyak sih enggak ya. Ada. Salah satunya kemarin ya perempuan ya, dia masuk Islamnya karena ideologi. Karena ideologi, ya kita juga dapat informasi itu dari koordinator. Nah, kita kan ada koordinator ya, nah, dari desa Citangtu kan gitu. Dia ya karena ideologi bagus tuh. Ya akhirnya pembiayaan perkuliahannya di stop oleh keluarganya. Oh, Mas sedang kuliah berarti. Sedang kuliah. Tapi sampai MCI misalkan masuk ke ranah konflik itu mendamaikan atau komunikasi? Kita kan disesuai dengan koordinator ya, karena masing-masing paham kultur ya. Nah kita di koordinator Talahab atau Citantu kan ada, ya kita komunikasi dengan Ustadz Mumu. Kalau di Sukamulya Pak Uci atau Ustadz Oman. Nah kita komunikasi gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Nah ketika mereka meminta ke kita ya kita ikut kan gitu. Selagi teman-teman koordinator masih mampu ya alhamdulillah gitu. Tapi sampai hari ini berarti konflik-konflik itu selesai lah ya? Selesai insya Allah dengan gitu. Komunikasi. Terus gini kan, kan kita zaman medsos hari ini kan banyak menemukan ya, ada yang beralih itu biasanya menyebut-nyebut terus agama sebelumnya, baik itu yang masuk Islam maupun yang masuk Kristen kan itu ya, seolah membuka aib lah kalau aib agama sebelumnya gitu. Kalau di MCI ada upaya melarang itu atau gimana? Nah, kita kan edukasi ya. Kita nggak boleh kayak gitu, kan gitu, nggak boleh kayak gitu. Meskipun masing-masing punya cerita gitu, diupayakan nggak boleh diungkap ke banyak orang kan gitu ya. Nggak boleh menjelek-jelekan agama orang lain kan gitu. Meskipun dia pernah merasakan itu gitu. Nah makanya ya Kuningan itu termasuk spesial. Kenapa? Ketuanya bukan mualaf gitu. Ya. Kalau yang lain memang mualaf. Yang kan saya nggak tahu ya salah atau benar ya. Cuma kemarin ketika Rakernas
Rakornas MCI di Magelang itu ada 20 atau 32 ini regional. Salah satunya Kuningan. Pak Dokter ikut. Ikut di Magelang 3 orang. Yang mualaf itu bendahara dan sekretaris. Saya enggak. Jadi kalau yang banyak cerita sih gitu. Jadi saya nggak mau kayak gitu. Kalaupun mau kayak gitu, ya jangan di MCI lah gitu. Betul. Karena kan bagaimanapun apa ya, kita menjaga tetap ya dinamika masyarakat yang Kuningan, apalagi kan Cigugur kan bertetangga. Gitu ya. Sehingga ya kedamaian atau keharmonisan lingkungan kan harus dijaga. Harus dijaga. Jadi dari sekian banyak itu Pak Dokter, para mualaf di Kuningan, bisa disebutkan beberapa nama yang memang besar ataupun bersama dengan MCI. Gitu. Siapa aja berarti? Kalau wakil bupati ya, wakil bupati Bu Tuti itu kita nggak ada datanya kan gitu ya. Yang ada datanya itu hanya almarhum Pak Acep Purnama. Sarang adiknya tuh Pak Patrias. Ya. Nah, Patrias, Pak Acep 2005, Patrias 2006. Nah, Bu Titi karena dibawa oleh suaminya kan gitu ya. Ya kita nggak tahu tuh kan gitu datanya tahun berapanya. Cuma ya alhamdulillah komunikasi dengan Bapak, dengan pembina, alhamdulillah ada kan gitu. Yang itu sebagai pejabat ya. Kalau guru, alhamdulillah bendahara saya itu guru PNS. Sekretaris mualaf dia sapam di Mancigugur. Bahrul. Dia dari Timur Leste. Sebagai ya diangkat anak lah gitu. Bapak, betul. Di aktivis juga ada kan gitu. Iya. Berarti berbagai segmen ya, dari mulai tokoh masyarakat atau politisi, tokoh agama atau tokoh pendidik juga ada, berarti ya, termasuk ya apa namanya mahasiswa, berarti kebanyakan juga ya ada juga ya. Ada. Mahasiswa usia kuliah lah gitu ya. Kuliah. Dari nama-nama itu yang sangat berkesan gitu dari mereka itu apa kira-kira Pak Dokter? Ya, saya melihat almarhum aja ya. Pak Acep. Ya alhamdulillah gitu. Ya kami berkesan ikut membackup lah gitu ya, untuk membackup kegiatan kami kan gitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan oleh Ibu Haja Ika. Ya, mudah-mudahan ya mudah-mudahan bisa support lagi lah gitu, meneruskan perhatian minimal kalau nggak Bu Ikanya tuh Bu Tutinya gitu ya sebagai apa namanya penerus dari Pak Acepnya kan gitu ya. Betul. Alhamdulillah. Yang ini yang berkesan tuh salah satunya ini yang jadi guru TK. Guru TK dia ya janda juga sih ya. Dia janda. Karena dituntut guru harus S1, sekarang kuliah gitu. Semangat dia. Usia di atas 40 tahun gitu, tapi semangat. Kuliah di Universitas Islam Al-Ihya. Alhamdulillah. Kemarin juga kan dapat bantuan tuh, alhamdulillah. Oh, yang dari Bajnas RI ya. Betul. Dia punya semangat kan gitu ya. Oke, Pak Dokter. Berikutnya tentang ini, MCI kan tadi banyak disinggung dengan beberapa organisasi pemerintah atau swasta lah gitu ya. Kalau organisasi yang sejenis dengan MCI gitu, yang juga mewadahi para mualaf di Kuningan ada yang lain? Kuningan tuh ada. Kuningan tuh dulu apa itu IPMK. Kemudian ganti sekarang jadi Mukmin. Mukmin yang di Bojong. Itu ada ya komunikasi biasa. Kalau di lapangan gimana? Berbagi peran wilayah atau enggak gitu? Kalau di lapangan sih, kalau di Cipagar ada sih ya. Ya kita mah memberikan kebebasan ke jamaah gitu.
mau ikut pengajian di sini silahkan kan gitu. Kadang-kadang di sini iya, di sini iya gitu. Ya nggak apa-apa sih, alhamdulillah. Sama-sama ini ya memberi namanya pembinaan lah gitu. Semakin banyak organisasi, semakin meringankan kita, dan semakin mereka terdidik kan gitu. Itu harapan besar kami kan kayak gitu. Kayak lembaga pendidikan kan di sini ada, di sini aja. Justru saling membantu kan gitu. Barangkali di sini tidak tergarap, di sini tergarap kan gitu. Ya alhamdulillah saling tolong menolong lah ya. Saling melengkapi kan, karena keterbatasan personil juga kan. Kalau pengurus MCI kan Kuningan berarti berapa titik kalau jumlah sebaran perbedaan itu? Di Gunung Aci, Dharma. Gunung Aci. Kemudian Subang berarti itu maksudnya Subang. Subang ya? Subang, betul. Kalau Kencana itu kan? Bukan, di sini di Dharma. Oh, di Dharma ada? Ada. Aduh, Gunung Sirah ke Dharma. sanes. Nu reka salah jambe. Oh, Tugu Mulia. Tugu Mulia. Betul. Ya, ada koordinatornya. Kemudian di ini Babakan Mulia, Cisantana, Sukamulya, Cipari, Citangtu, Cigugurnya, terus Manis Kidul yang Ahmadiyah. Itu juga Ahmadiyah. Ciniru kan juga ada ya? Ciniru. Cijemit atau Citangtu? Itu Citangtu tadi ya? Citangtu mah bukan sini. Bukan. Citangtu mah di ini. Iya, Citangtu Talahab gitu. Talahab ya. Apa sih? Lupa lagi tuh. Ya sebelum ini ya Rambatan kan itu ya. Ya astagfirullahaladzim. Ciniru, betul. Subang masuk Subang bukan wilayah binaan kita. Oh, bukan. Yang di mana, di Garawangi juga bukan. Bukan wilayah garapan kami. Makanya dengan adanya mitra-mitra jenis MCI ini kan ikutlah ya sama-sama mengembangkan arah binaannya gitu kepada para mualaf yang butuh bimbingan. Betul. Kalau untuk mitra barangkali Pak Dokter yang ingin ikut terlibat gitu, sama-sama mendampingi atau membimbing lah gitu para mualaf ini, berarti gimana? Ada prosedur khusus nggak untuk bermitra dengan MCI? Dan alhamdulillah salah satunya saya lupa ya, IID itu Ikatan Ibu Dokter. Nah itu alhamdulillah ya, biasanya Lebaran biasanya Lebaran. IID kita juga komunikasi dengan DT Peduli kan gitu ya, untuk pembinaan dan untuk ya donasinya kan gitu. Alhamdulillah banyak sih. Ya tapi kita nggak mau meminta-minta tuh. Gitu. Kita mah ingin ini aja, ingin yang disunat, komunikasi kan gitu. Ini sunat gratis. Yang mau menikah ini panggilkan, ganti KTP kan kita bantu ya. Ganti KTP kita bantu. Nah, disebut capil, di situ juga ada rekan kan gitu ya. Ya alhamdulillah. Untuk administrasi mah mudah ya. Tapi pada saat udah masuk Islam, kemudian ekonomi, itu di situ Pak. Tantangan itu. Ya banyak nggak yang kemudian beralih lagi gitu? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada. Kalau secara individu atau ini mah enggak sih. Alhamdulillah. Ya dipantau aja kan gitu. Dipantau. Oke. Jadi dinamikanya cukup dinamis, cukup menantang juga Pak Dokter. Termasuk ya banyak PR lah ya. Banyak. Salah satunya tadi yang menyiasati bagaimana kegalauan pasca beralih kan gitu ya. Karena nggak mungkin udah masuk Islam misalkan terjamin begitu saja. Betul. Kan ada tantangan ekonomi, tantangan sosial, terus iya kan, Pak.
mereka kalau pengajian itu hadir Hmm. lebih banyak apabila itu Pak ada apa namanya, ada donasi anen Ya, apa ya, ada sembako. informasi tentang Oh, bantuan gitu ya. oh, baru Pak. Ya, Itu ya. yang masih kita sayangkan itu. Mm-mm. Dibina tetap dibina, dan memang karakter itu bukan hanya dia seorang mualaf lah gitu Ya, istilah. betul, betul. Jangankan itu ya, Mm-mm. Mm-mm. yang muslim saja gitu. Ya, Ketika pengajian, itu mungkin karakter bangsa kita, Pak. ah, Bangsa kita sebagai bangsa yang belum maju, sehingga ya spirit untuk menerima itu lebih besar daripada untuk memberi. memberi. Gitu. Itu, ya, ya, ya. Ya Allah. Untuk harapan ke depan nih, MCI, para mualaf, atau mungkin Kuningan secara umum, kira-kira apa, Pak Dokter? Ya secara umum ya terbina ya, terbina, dan mereka juga mau dibina kan gitu. Jangan sampai setelah masuk Islam tidak ikut pengajian gitu. Harapan ikut pengajian kan gitu. Meskipun tidak ikut pengajian, dia tetaplah gitu belajar ke siapapun kan gitu ya. Karena kita juga ada grup WA, kemudian ada komunikasi, selalu mengingatkan. Itu ya. Untuk pemerintah ya alhamdulillah lah. Dulu itu tahun kemarin ya kita nggak dapat hibah dari Kesra gitu. Karena kondisi pemerintah gitu ya. Gitu. Alhamdulillah dapat lah, karena udah menggunakan sistem kan gitu ya. Ya harapan berikutnya ya kita harus satu padu lah gitu. Meskipun kita kontradiktif masalah sebutan mualaf gitu ya. Ya memang batasan-batasannya kita juga, pemerintah juga tidak membatasi berapa tahun ke berapa tahun kan gitu. Selagi mereka meskipun puluhan tahun pun kalau dia masih galau, ya itu dia termasuk mualaf kan gitu. Betul. Terakhir Pak sebelum Ramadan ya, itu dari Jakarta ngebel. Dia mualaf kan gitu. Tapi saya nggak mau mualaf kan gitu ya, karena meskipun udah masuk Islam gitu, udah 11 tahun. Tapi dia cerita masalah ekonominya jatuh kan gitu ya, kemudian kalau ya ini juga termasuk kategori mualaf kata saya itu, meskipun dia tidak mau mengakui itu orang Cigugur Pak. Nah dia curhat gitu, ini gimana Pak Ustadz, gimana ini? Saya bilang jangan membandingkan urusan dunia, kata saya itu. Dia membandingkan Pak, membandingkan apa? Ini mualaf ini macam sega bunga ekonomi. Saya begitu Pak. Ya. Itu dia dapat hidayah itu nelpon kan gitu, nyari di internet gitu, mualaf Indonesia Kuningan, ada nomor saya kan gitu. Itu Pak. Terakhir yang ngontak juga ada itu dari Lur Agung. Dia perempuan curhat. Ini si cowoknya itu non muslim. Proses masuk Islamnya gimana? Ya saya bilang harus ikut pembinaan dulu, kata saya gitu. Betul. Ayo ini gitu. Ngajak debat ayah. Ya itu dinamikanya ya. Karena memang tidak, ya banyak persepsi lah di masyarakat Pak Dokter. Ya, yang penting yang memang mengapresiasi ketika ada peralihan agama, misalkan dari Kristen ke Islam, dari Islam ke Kristen. Ada juga yang ya dengan seloroh menyatakan ya hal yang tidak semestinya terjadi kan itu. Makanya mungkin pro kontra tetap ada. Sehingga ya itu menjadi tantangan MCI dan juga para mualaf, saudara-saudara kita. Atau juga tantangan untuk ya umat Islam secara umum ya. Itu yang terkesan itu, punten Pak Pandi ya saya motong, Pak almarhum Pak Acep ya, karena punya jabatan itu cerita mualaf perempuan. Jadi dia kan nggak boleh cerai ya. Cerainya itu kan bukan bukan di pengadilan agama ya, tapi negeri kan gitu. Itu diminta Pak oleh suaminya, diminta hampir 20 juta kan gitu. Dia kan nggak punya apa-apa.
Ya karena Pak Acep adalah pembina kami ya, Pak ini gimana? Alhamdulillah beres Pak. Ya, Nah ya. ini saya ingin nyambung lagi dengan Bu Ika, Bu Ika, betul, dengan betul. Bu Tuti kan Mm-mm. gitu. Ketika ada persoalan-persoalan administrasi yang meribetkan mereka gitu, Mm-mm. saya ingin seperti itu. Oke. Mungkin kalau bahasa ketika Nabi wafat kan Abu Bakar bertanya ya, Mm-mm. tradisi apa yang harus saya lanjutkan dari Nabi kan itu. Oh, Kata Fatimah kan menyuapi pengemis buta di pasar kan gitu, karena Abu Bakar melanjutkan tradisi itu. Ya begitupun dengan kebaikan Pak almarhum Pak Acep, mungkin harus ada penerusnya kan itu ya. Baik itu tadi Pak Dokter menyinggung Bu Ika ataupun Bu Wakil Bupati hari ini yang juga bagian dari keluarga Pak Acep kan. Oke Pak Dokter, karena waktu juga terbatas dan ini sangat menarik, masih banyak sebetulnya hal yang harus didiskusikan, dibicarakan, karena perjalanan 11 tahun ini kan ya nggak cukup diceritakan 10 atau setengah jam lah gitu. Karena itu ya saya kira cukup Pak Dokter, terima kasih waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan memberi informasi yang luas kepada pemirsa Kuningan Mas. Barangkali ingin berkontribusi dan ikut andil dalam membina dan hidup bersama para saudara-saudara kita para mualaf, bisa berhubungan langsung dengan MCI P di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Lumbu berarti ini Pak Dokter ya. Kalau Lumbu ini rumah saya, alamat rumah saya. Oh yang saya kira tadi di Citamba, Jalan, Blok Citamba. Blok Citamba, Jalan Raya Cigugur di Santana. Ya. Atau kontak langsung ke Pak Ketua MCI, Pak Dr. Insan Nuryaman, SPDI MPD. Oke, terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Kuningan Mas. Terima kasih juga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.